Halo teman-teman, jumpa kembali di channel saya Silvi. Di video kali ini kita akan membahas mengenai gaji P3K paruh waktu. Nah, jika teman-teman yang kemarin mendapatkan SK untuk upah atau gaji yang tercantum di SK-nya ini adalah tertulis keterangan sesuai ketersediaan anggaran atau nanti akan dicantumkan di perjanjian kerja yang intinya di SK tidak terdapat nominal gaji. Nah, apakah di perjanjian kerjanya nanti akan tercantum nominal gajinya? Oke, selengkapnya akan kita bahas di video ini ya. Sebelum saya membahasnya, buat teman-teman yang belum subscribe bisa terlebih dahulu untuk klik subscribe serta aktifkan loncengnya ya, agar mendapatkan notifikasi update terbaru dari channel ini. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Nah, ini adalah contoh isi dari perjanjian kerja untuk P3K paruh waktu ya teman-teman. Untuk perjanjian kerja P3K paruh waktu ini tergantung dari instansi masing-masing. Ada yang masih menggunakan tanda tangan manual atau tanda tangan basah. Ada yang sudah melakukan penandatanganan secara elektronik. Nah, bagaimana caranya untuk melakukan penandatanganan secara elektronik itu sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya ya, bisa dicek ya teman-teman. Nah, oke. Kalau teman-teman kemarin menerima SK dan penasaran dengan gajinya karena tidak tercantum di SK, nominal gajinya itu berapa, kemudian di SPMT-nya juga tidak ada, dan akan dicantumkan di perjanjian kerja. Apakah di perjanjian kerja ini ada nominal gaji yang akan dicantumkan? Oke, kita bahas ya, teman-teman. Untuk halaman pertama, di perjanjian kerja untuk P3K paruh waktu ini tertulis seperti ini, ada nomor, kemudian pada hari Selasa, pada tanggal berapa, bulan apa, untuk penandatanganan ini, nama, jabatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama bupati ya. Kemudian sebagai pihak ke-1. Kemudian pihak keduanya itu nama kita ya teman-teman, yang terdiri dari nama, nomor induk P3K paruh waktu, tempat atau tanggal lahir, pendidikan, alamat. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut pihak kedua. Nah, pihak ke-1 dan pihak kedua sepakat untuk mengikat diri satu sama lain dalam perjanjian kerja dengan ketentuan sebagaimana dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut. Pasal yang pertama ini yang mengatur mengenai masa perjanjian kerja, jabatan, dan unit kerja. Ini ada masa perjanjian kerja itu dimulai tanggal berapa sampai berakhir tanggal berapa, kemudian untuk jabatannya serta unit kerjanya. Selanjutnya, pasal 2 memuat mengenai tugas pekerjaan. Yang pertama, pihak ke-1 melalui pimpinan unit kerja. Pihak kedua membuat dan menetapkan tugas pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh pihak kedua. Kemudian yang kedua, pihak kedua wajib melaksanakan tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat 1 dengan sebaik-baiknya dan rasa tanggung jawab. Kemudian di pasal 3 ini mengatur mengenai target kinerja. Yang pertama, pihak ke-1 melalui pimpinan perangkat daerah membuat dan menetapkan target kinerja bagi pihak kedua selama masa perjanjian kerja. Kemudian yang kedua, pihak kedua wajib memenuhi target kinerja sebagaimana dimaksud ayat 1. Selanjutnya, pasal 4 mengenai hari kerja dan jam kerja. Pihak kedua wajib bekerja sesuai dengan hari kerja dan jam kerja yang berlaku di instansi. Pihak ke-1 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Kemudian pasal 5 mengenai disiplin. Yang pertama, pihak kedua wajib mematuhi semua kewajiban dan larangan yang ditetapkan di dalam peraturan disiplin aparatur sipil negara yang berlaku di instansi pihak ke-1. Kemudian yang kedua, pihak kedua yang tidak mematuhi kewajiban dan atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian pasal 6 mengenai upah ya, teman-teman. Nah, ini yang utama yang akan kita bahas. Di sini mengenai upah, yang pertama, pihak kedua berhak mendapat upah sesuai dengan ketersediaan anggaran perangkat daerah. Di garis bawah ya teman-teman, ternyata di perjanjian kerja ini juga masih ada kata-kata ketersediaan anggaran perangkat daerah. Jadi belum ada nominalnya ya. Kemudian yang kedua, sumber pendanaan untuk upah sebagaimana dimaksud ayat 1 berasal selain dari belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi masih sama ya teman-teman. Di SK untuk upah atau gajinya tertulis sesuai dengan ketersediaan anggaran, kemudian di SPMT-nya tidak ada. Sekarang di perjanjian kerja pun yang mengatur upah ini juga masih tertulis sesuai dengan ketersediaan anggaran perangkat daerah. Nah, gimana nih kira-kira? Apakah perjanjian kerja teman-teman juga seperti ini? Kalau di SK-nya tertulis sesuai dengan ketersediaan anggaran, apakah di perjanjian kerja juga sama seperti ini atau sudah ada nominalnya? Tulis di kolom komentar ya teman-teman agar kita bisa sharing-sharing nih mengenai gaji P3K paruh waktu. Dan di sini juga dijelaskan mengenai sumber pendanaan ya. Untuk upah itu juga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak ada nominalnya ya teman-teman. Jadi intinya ini dikembalikan ke kemampuan daerahnya masing-masing. Untuk nominalnya kemungkinan sama seperti saat masih belum jadi P3K paruh waktu. Tapi kalau daerah teman-teman gimana nih? Tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya untuk pasal 7 ini mengatur cuti. Pihak kedua berhak mendapatkan cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti bersama selama masa perjanjian kerja. Dan ini beda ya dengan P3K penuh waktu ya teman-teman. Kalau P3K penuh waktu masih mendapatkan cuti tahunan ya. Kalau P3K paruh waktu tidak mendapatkan cuti tahunan. Apalagi kalau dengan PNS. PNS ada cuti alasan penting. Jadi kalau kita misalnya nih ada keluarga atau kerabat yang meninggal, itu bisa mengambil cuti alasan penting kalau untuk PNS. Kemudian kalau kita mau menikah itu juga bisa mengambil cuti alasan penting. Tapi kalau di P3K paruh waktu tidak ada cuti alasan penting ya. Cuti tahunan tidak ada juga. Yang ada berhak mendapatkan cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti bersama selama masa perjanjian kerja. Karena untuk masa kerjanya juga diatur 1 tahun ya teman-teman, jadi tidak mendapatkan cuti tahunan. Kemudian untuk pasal 8 ini mengenai pengembangan kompetensi. Kemudian untuk pasal 9 ini mengatur penghargaan ya. Dan pasal 10 ini mengatur perlindungan. Jadi untuk P3K paruh waktu ini juga berhak mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian ya. Kemudian ini pasal 11 ini mengatur pemutusan hubungan perjanjian kerja. Seperti ini ya teman-teman.
Kemudian pasal 12 ini mengatur penyelesaian perselisihan. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja ini terjadi perselisihan, maka pihak ke satu dan pihak kedua sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pasal 13 ini mengenai lain-lain ya. Nah, jadi di sini dari pasal 1 sampai dengan pasal 13 tidak ada bunyinya yang mengatur gaji P3K paruh waktu itu berapa nominalnya. Masih sama ya, tertulis sesuai dengan ketersediaan anggaran. Nah, kalau perjanjian kerja P3K paruh waktu teman-teman, instansi mana nih? Apakah sama seperti ini? Tulis di kolom komentar ya, ataukah di perjanjian kerjanya tercantum nominal gajinya? Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, sekian dulu video hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di next video dan terima kasih.